Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rahmatnya kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Walidah Dahlan kampus Universitas Aisyah Jakarta ini dengan keadaan baik. Salawat serta salam juga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau telah membimbing kita ke jalan kebenaran. Mohon izin jamaah Jumat salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, mengganggu sejenak khususnya waktu zikir Bapak Ibu semuanya. Kami melanjutkan kegiatan rutin kuliah zuhur yang dilaksanakan oleh Masjid Walidah Dahlan secara rutin. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk berbagi mengenai Gen Z atau generasi Z, peluang atau tantangan bagi manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan ataupun organisasi, karena sesuai dengan bidang kompetensi yang kami dalami selama ini. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik hari-hari ini jika kita semua membahas mengenai generasi penerus bangsa kita, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari hasil sensus penduduk tahun 2020 yang lalu, bahwa Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa generasi muda kita itu mendominasi, yaitu ada generasi Z yang lahir pada kurun waktu tahun 1997 hingga tahun 2012, dan generasi milenial yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996, yang mana ketika dipersentasekan sebanyak 27,94% dari total populasi negara kita, dari generasi milenial itu kurang lebih 25,87%. Bapak Ibu semuanya, yang kita ketahui generasi Z ini atau Gen Z yang kita kenal merupakan kelahiran tadi dari tahun 1997 hingga tahun 2012. Nah, kondisi ini ternyata jika tidak kita perhatikan dengan serius dalam proses pendidikan, tentu ini visi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045 nampaknya akan mengalami kendala. Mengapa demikian? Bapak Ibu semuanya, kami mencoba mengutip dari laman media CNN Indonesia yang mengatakan bahwa generasi Z ini dikenal memiliki kreativitas yang baik ya, dan adaptif terhadap teknologi. Namun di sisi yang lain, Bapak Ibu semuanya, Gen Z dikenal tidak memiliki daya juang yang baik dan cenderung memiliki fokus yang lemah. Nah, ini menjadi tantangan kita semuanya, Bapak Ibu jamaah, khususnya sivitas akademika, dalam bagaimana kita bisa memberikan kualitas layanan pendidikan yang terbaik tentunya untuk generasi Z kita. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya dunia usaha atau dunia industri ataupun dunia kerja itu membutuhkan karyawan yang memiliki mental yang baik dan daya juang yang kuat agar dapat membantu perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan atau visi misinya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan ataupun organisasi ini harus merekrut para generasi Z atau Z ini untuk bisa melangsungkan tujuan ataupun visi misi dari organisasi tersebut. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran untuk kita semuanya,
Tadi kami mengutip dari tulisan Linda Hasibuan yang diterbitkan di CNBC Indonesia pada tahun 2024 bulan Oktober 2024 tanggal 21 2021 tanggal 21. Dalam tulisannya disampaikan laporan terbaru dari Intelijen, platform konsultasi pendidikan dan karir, mengungkapkan data yang sangat mengejutkan Bapak Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 6 dari 10 perusahaan yang disurvei melaporkan telah mencatat lulusan universitas yang baru mereka rekrut tahun ini. Jadi 6 dari 10 perusahaan tersebut melakukan PHK atau pemecatan, belum ada setahun mempekerjakan karyawan Gen Z, begitu ya. Namun hal ini tanpa dilatar belakangi dengan alasan tertentu. Yang dari hasil survei intelijen tersebut disampaikan kurang lebih ada 10 surveinya yang menjadi kendala kenapa organisasi atau perusahaan besar tersebut melakukan PHK atau pemecatan terhadap Gen Z. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi atau inisiatif, dan ini persentasenya sangat tinggi, yaitu 50%. Jadi Gen Z, Bapak Ibu semuanya yang kita kenal tadi, memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi, adaptif terhadap teknologi, begitu ya. Namun kenyataannya di balik itu mereka lemah terhadap motivasinya dan inisiatifnya. Hal ini coba kami pernah melakukan semacam survei kecil-kecilan ketika kami mengajar di kelas, Bapak Ibu semuanya. Itu kami mengalami kendala untuk teknis pelaksanaan perkuliahan di kelas, begitu ya. Nah, ketika kami sedang sibuk mengerjakan untuk memperbaiki fasilitas, dari kurang lebih 50 sampai 60 mahasiswa di kelas, tidak ada satupun yang berinisiatif ataupun menanyakan kepada kami ada kendala apa, Bapak gitu ya, atau Ibu gitu ya, supaya bisa kami bantu. Semuanya masing-masing sibuk di dalam kelas menunggu. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau kondisi ini mungkin ada dosen yang senior begitu ya, ada kendala teknis di dalam ruang kelas ketika mengajar. Ketika mungkin mereka tidak menyampaikan masalahnya, bisa jadi kelas tidak akan bisa dimulai ketika mahasiswa tidak ada inisiatif untuk membantu kendala teknis yang ada di ruangan begitu ya. Nah, ini 50%. Jadi survei ini membuktikan Bapak Ibu semuanya, ini peran pendidikan itu sangat menentukan sekali untuk bisa meningkatkan motivasi ataupun inisiatif peserta didik. Nah, kalau di perusahaan ternyata ketika sudah diterima, mereka semuanya itu cenderung bekerja apa adanya, tidak membuat kualitas ataupun menunjukkan kualitas dirinya yang mumpuni begitu. Kemudian yang kedua, kurangnya profesionalisme. Jadi 46% itu kurang profesional untuk Gen Z. Nah, ini dibuktikan yang paling sederhana ketika perusahaan atau organisasi memiliki peraturan dalam setiap aktivitas pekerjaannya. Yang paling gampang biasanya memakai seragam begitu ya, kemudian budaya organisasi yang diterapkan di dalam organisasinya. Nah, itu semuanya diabaikan. Cara berpakaiannya tidak mencerminkan identitas organisasinya begitu ya, kemudian kedatangan ke dalam aktivitas pekerjaannya juga tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan gitu. Dan ini menjadi persentase yang cukup tinggi. Selain tadi ada motivasi dan inisiatif yang rendah, kemudian kurangnya profesionalisme itu 46% dari hasil surveinya. Kemudian yang ketiga, keterampilan berorganisasi yang buruk ya, 42% ya, dan ini cukup tinggi jika dikategorikan dalam survei. Kemudian yang keempat, keterampilan komunikasi yang buruk, kesulitan menerima feedback, kurangnya pengalaman kerja yang relevan, keterampilan pemecahan masalah yang buruk, keterampilan teknis yang tidak memadai, serta kesulitan bekerja dalam tim. Nah, ini tentu ini menjadi tantangan bagi manajemen sumber daya manusia atau yang kita kenal di organisasi adalah HRD begitu ya, untuk melakukan mitigasi ketika melakukan rekrutmen. Pola-pola rekrutmen kemudian akan mulai dirubah gitu. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan tes administrasi, kemudian tes tertulis ataupun wawancara semata begitu ya, tapi ada tes-tes yang berkaitan dengan melihat
interpersonal individu tersebut atau calon karyawan tersebut gitu, untuk bisa mengetahui sejauh mana yang bersangkutan siap untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tantangan bagi manajemen sumber daya manusia, Bapak Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah bagaimana supaya meningkatkan yang disebut dengan menciptakan pola pendidikan yang bisa menumbuhkan inisiatif bagi peserta didik, itu adik-adik kita di mahasiswa, ataupun juga bagaimana memberikan pemahaman sikap-sikap yang positif kepada adik-adik kita mahasiswa khususnya, yang itu harapannya nanti bisa membekali persentase yang tadi sudah dilakukan oleh Gen Z dalam kelemahannya ketika bergabung di dalam sebuah institusi atau organisasi ataupun perusahaannya. CNBC sudah memberikan laporan solusinya bagi instansi ataupun pendidikan jika ke depan akan bisa berdaya saing, tentunya lulusan dari perguruan tinggi tersebut atau fresh graduate tersebut tidak cukup hanya dibekali dengan selembar ijazah ataupun transkrip nilai, namun ada sertifikasi kompetensi tambahan yang lainnya yang itu sangat memungkinkan sekali organisasi atau perusahaan bisa melihat sesungguhnya kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut dalam nantinya bergabung bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Dan masih banyak yang lagi selain inisiatif, yaitu bagaimana kita bisa membantu mengembangkan etos kerja yang kuat, mudah beradaptasi, terbuka terhadap masukan, tepat waktu dalam dan dapat diandalkan, serta keterampilan teknis yang solid, keterampilan interpersonal yang baik, pengalaman magang, pengalaman kerja, serta media sosial yang sesuai dengan pekerjaan. Nah, ini sedikit saya boleh sampaikan, ternyata media sosial itu menjadi salah satu tolak ukur juga sekarang bagi individu, khususnya fresh graduate gitu ya. Ada momen-momen tertentu nanti ketika rekrutmen, perusahaan akan menyampaikan tolong di jam tanggal sekian sampai sekian media sosialnya, baik itu Instagram, Twitter, Facebook dan yang lainnya untuk diaktifkan. Disitulah tim rekruter nanti akan melihat ya aktivitas mereka dalam bermedia sosial, karena itu nanti akan menentukan. Dan bahkan hari ini pun indikator pejabat publik kita juga bisa dilihat dari media sosial yang digunakan gitu ya. Nah, ini ternyata juga menarik organisasi atau perusahaan dalam menilai salah satu atau calon-calon pegawai atau karyawan yang akan masuk menjadi bagian dari mereka itu dengan melihat media sosialnya. Apalagi Gen Z, milenial itu hampir tidak mungkin lepas dari media sosial. Jadi Bapak Ibu semuanya, apakah Gen Z ini menjadi peluang atau tantangan bagi sumber daya manusia? Tentu ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya yang perlu kita antisipasi bersama supaya nanti ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki generasi-generasi penerus bangsa yang tangguh, yang kuat, yang bisa kita ajak untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat memberikan pandangan dan wawasan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi semua upaya Sivitas Akademika Universitas Aisyah Yogyakarta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.